masuk. Silakan dulu di sini. Baik, Halo, selamat siang. siang. Semoga kamu merasa nyaman berada di sini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik, walaupun belakangan ini pikiran saya terasa penuh. Terima kasih sudah datang hari ini ke sini. Saya menghargai segala kesediaan kamu untuk meluangkan waktu untuk bercerita dan juga bertemu. Sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai sesi konseling ini. Di ruangan ini kamu bebas untuk menceritakan dan juga mengeluapkan apapun yang kamu sedang alami dan sedang kamu rasakan. Apa yang kamu sampaikan akan saya jaga rahasiaannya, dan saya tidak akan menghakimi sedikit pun atau apapun yang kamu ceritakan. Saya akan berusaha untuk memahami segala cerita kamu dari sudut pandang kamu sendiri. Bagaimana? Apakah kamu udah merasa cukup nyaman? Ya, saya merasa cukup nyaman. Baik. Terima kasih sudah mempercayai saya. Sebelum kita membahas apa yang membuat kamu datang hari ini, saya ingin mengenal kamu sedikit. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Dia Yuswatika. Kamu bisa panggil saya Ika atau Bu Ika atau Kak Ika, senyamannya saja. Boleh perkenalkan diri kamu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Winata. Saya sebagai mahasiswa ingin bercerita. Oh, baik. Sebelumnya boleh tahu kalau kamu itu kuliah sudah semester berapa? Saya kuliah sudah semester 6, Kak. Oh, baik. Gimana di semester 6, apakah merasa kesulitan atau merasa apa yang terasa berat seperti tadi yang sudah kamu sempat singgung di awal? Kalau untuk semester 6 yang sekarang saya lagi sedang jalankan ya, Kak, itu sih sebenarnya cukup bikin pikiran juga karena tugas, tapi ada sedikit meringankan. Dengan tugas itu saya bisa bekerja kelompok dengan teman-teman saya, mengerjakan tugasnya bareng. Yang saya lagi pusingin sebenarnya tuh kalau tugas individu, Kak, itu benar-benar pusing harus menyelesaikannya. Iya, jadi merasa menjadi beban tersendiri selain beban-beban lain yang sedang kamu pikirkan ya. Baik, benar, Kak. Baik, sebelumnya saya bisa membayangkan bagaimana padatnya aktivitas kamu, baik tugas maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang ada di kampus atau yang sedang kamu jalani setiap harinya. Selain kuliah, biasanya kegiatan kamu apa aja? Saya selain kuliah, saya bermain futsal untuk refreshing olahraga, Kak. Oh, baik, berarti hal positif ya, termasuk hal positif yang kamu lakukan. Benar, Kak. Kamu melakukan hal-hal yang memang pada dasarnya hal-hal positif, jadi sangat bagus untuk dilakukan. Di kala banyaknya kegiatan kamu lebih memilih untuk meluangkan waktu untuk bermain futsal atau melampiaskan ke hal-hal yang positif. Nah, baik. Apakah belakangan ini kamu masih melakukan kegiatan yang kamu sukai tadi? Kalau untuk kebelakangan ini saya sibuk dengan tugas saya, Kak. Jadi untuk berolahraga seperti futsal itu mungkin saya lagi kasih spare waktu, Kak. Oh iya, baik. Apa yang membuat kamu menjadi kurang, apakah ada pikiran lain yang menjadi faktor yang membuat kamu menjadi berkurangnya hobi-hobi ataupun aktivitas positif seperti futsal tadi yang disebutkan? Sebenarnya ada yang lagi saya sedang pikirkan. Ya, saya ragu dengan cita-cita saya karena cita-cita saya yang lagi saya impikan itu bergantung kepada kedua orang tua saya, Kak. Jadi berdasarkan apa yang sedang kamu pikirkan saat ini? Ya, saya kebelakangan ini selain memikirkan tentang tugas, saya ada kepikiran juga, saya sempat ragu dengan apa yang saya cita-citakan karena cita-cita saya berbanding juga dengan cita-cita orang tua saya yang orang tua saya inginkan, Pak. Oh, baik. Saat ini apabila kamu disuruh untuk menggambarkan bagaimana keadaan kamu dengan satu kata, kira-kira kata apa yang akan kamu pilih untuk keadaan kamu saat ini? Kalau untuk satu kata yang untuk menggambarkan situasi saya saat ini, Kak, saya bingung. Baik, bingung. Bingungnya itu seperti apa?
Ya, saya bingung dengan pilihan saya sebenarnya itu benar apa salah, Kak. Oh, baik. Saya menangkap kalau kamu itu kebingungan, cukup eh, bingung tentang apa yang kamu inginkan saat ini atau cita-cita kamu dengan apa yang orang tua kamu inginkan gitu ya. Benar, Kak. Jadi pikiran itu terus nemenin kamu di saat kamu di sela-sela lagi hektiknya dengan tugas-tugas dan sebagainya, kamu menjadi lebih bingung dan menjadi beban pikiran tersendiri ya. Jadi tuntutan sosial dan juga dilema pribadi gitu ya. Benar, Kak. Jadi di satu sisi kayak saya tuh ingin cita-cita saya, tapi satu sisi kalau saya tidak turuti apa yang keinginan orang tua saya, takutnya orang tua saya kecewa, Kak. Itu yang sempat saya ragukan dengan cita-cita yang saya kejar untuk sekarang ini. Baik. Baik, dari apa yang sudah kamu sampaikan tadi, baik, selanjutnya silakan kamu boleh ceritakan lebih lanjut seberapa jauh sih pikiran yang kamu pikirkan. Baik, dari apa yang sudah kamu sampaikan tadi, kamu merasa kebingungan dengan padatnya kegiatan yang sedang kamu lakukan saat ini, hingga hal-hal positif yang kamu lakukan sudah sedikit berkurang dan dibebani dengan pikiran-pikiran yaitu tuntutan sosial dari orang tua dan juga dilema akan diri kamu sendiri yang ingin mencapai cita-cita. Boleh diceritakan nggak mulai dari mana? Ya, jadi saya bercerita ya, kayak konsul ke kakak untuk keraguan saya mengenai cita-cita saya. Jadi sebelum saya masuk ke SMP itu orang tua saya tuh ingin cita-cita saya tuh menjadi TNI, Kak. Dan saya mikir dengan saya yang sering sering hobi bermain futsal. Jadi saya nggak kekontrol, Kak, untuk mengikuti keinginan orang tua saya. Akhirnya saya punya cita-cita sendiri, Kak, untuk menjadi pembisnis. Ya, jadi saya ingin cerita tentang keraguan terhadap cita-cita saya sendiri, Kak. Sebelum saya masuk SMP, orang tua saya tuh menginginkan cita-cita saya itu untuk menjadi TNI. Dan saya coba turuti apa kedua orang tua saya itu ingin, Kak. Jadi dulu kan saya SMP kecil banget ya, kayak. Jadi orang tua saya bertekad untuk ngemukin badan saya, tinggiin badan saya, dan apa segala cara tuh orang tua saya tuh ingin saya jadi TNI, masuk TNI. Saya turuti keinginan kedua orang tua saya untuk menjadi TNI. Setelah masuk SMP, berjalannya waktu, saya sempat ragu dengan keinginan orang tua saya, Kak. Karena satu sisi saya juga ada aktivitas itu olahraga, Kak. Saya bermain futsal, sempat masuk sebuah tim futsal. Saya pikir kalau saya bermain futsal, kalau kaki saya cedera, apakah nanti saya bisa jadi TNI? Saya sempat ragu dengan keinginan saya. Akhirnya saya punya cita-cita tersendiri, Kak, untuk jadi pembisnis. Dan saya sempat merahasiakan cita-cita saya, Kak, karena saya tidak mau mengecewakan kedua orang tua saya juga, kan. Sebenarnya yang lebih ingin cita-cita saya jadi TNI itu bapak saya, Kak. Jadi bapak saya emang punya tipikal watak yang keras. Jadi apa yang dia inginkan tuh harus dicapai. Tapi saya rahasiakan cita-cita saya tetap masih ikuti apa yang orang tua saya inginkan. Saya turuti, saya olahraga, lari, terus saya minum susu. Saya pokoknya selama SMP itu saya coba untuk gemukin badan, tinggiin badan, olahraga fisik. Dan seiring jalannya waktu SMP, saya kan juga yang namanya anak muda ya, kayak kenal dengan tongkrongan, pergaulan. Jadi sempat terkecoh juga dengan aktivitas saya itu, Kak. Jadi saya semakin ragu, Kak, dengan apa yang saya sudah pilih. Apa yang saya sudah pilih, Kak.
ya jalan SMP. Di situ naik ke kelas 9. Saya ragu, semakin ragu dengan cita-cita saya apa bisa saya jadi TNI. Iya, Pak. Dan nah, seiring jalannya waktu saya ngomong ke orang tua saya, kalau saya nggak bisa daftar TNI bagaimana. Dan kata orang tua saya coba aja dulu, katanya gitu. Ya udah saya tetap jalani, naik ke SMA. Kayaknya nggak bisa kalau untuk jadi TNI. Saya coba kejar cita-cita saya, Kak. Sebelumnya pas saya naik kelas 9 lulus SMP, saya mau masuk SMK, Kak, ngejar cita-cita saya untuk jadi pembisnis. Dan orang tua saya ingin saya masuk SMA biar saya bisa kuliah. Terus jadi saya sempat ragu dengan keinginan kedua orang tua saya, dan naiklah ke lulus SMP. Di situ saya berunding dengan orang tua saya. Saya mau ngambil apa nih? Mau ngambil SMK atau SMA? Dan kata orang tua saya suruh masuk SMA untuk ngambil Akmil, Akademi Militer. Dan di situ kayak saya kurang yakin dengan porsi saya, kayak dari segi pikiran, dari segi fisik, dan saya sempat semakin ragu dengan pilihan orang tua saya, dan saya juga ragu dengan pilihan saya. Jadi keinginan saya tuh masuk ke SMK, Kak. Saya ingin masuk ke SMK, mau ngambil manajemen bisnis karena saya cita-cita saya ingin jadi pembisnis. Dan akhir yang saya pikirkan seiring jalannya waktu, akhirnya saya takut salah ngambil keputusan, takutnya orang tua saya malah semakin kecewa. Akhirnya saya memilih keputusan kedua orang tua saya untuk lanjuti masuk ke SMA. Gak perlu saya sebutin ya kayak SMA mananya ya. Iya, tidak apa-apa. Kalau kamu tidak nyaman, nggak usah disebut, baik latar belakang, tempat atau apapun yang kamu rasa nggak nyaman, nggak usah disebutkan. Ya, Kak. Jadi saya masuk SMA, seiring jalannya waktu, saya kelas 10 bertemu dengan teman-teman baru saya, Kak. Saya tetap tekunin apa yang keinginan kedua orang tua saya itu minta. Saya mulai berjalannya waktu, saya kenal dengan teman-teman saya. Balik lagi yang sebelumnya saya bilang, Kak, dengan yang namanya anak muda tahu pergaulan, Kak. Akhirnya saya nongkrong ke SMA, Kak, ketemu teman-teman baru saya. Dan di SMA saya tuh ternyata ada namanya sebuah organisasi, Kak. Jadi kayak gimana ya, saya semakin bimbang dengan harusnya saya bisa tekunin apa yang keinginan orang tua saya minta. Saya harus seimbang nih, harus balance. Benar. Gimana caranya saya bergaul tapi tahu juga apa yang tujuan saya masuk ke SMA ini untuk apa. Iya, berarti tujuannya harus tetap dijalani, tapi hal-hal yang kami inginkan juga harus tetap terjalani gitu ya. Iya, bener, Kak. Jadi di SMA saya ada namanya sebuah organisasi, Kak. Jadi itu kayak perkumpulan organisasi gitu, Kak, di luar SMA ya, Kak. Bukan kayak semacam OSIS atau lainnya. Jadi kayak tongkrongan gitu, Kak, organisasi tongkrongan gitu. Kalau perlu saya sebutin apa organisasi itu apa. Dan saya di situ juga, di dalam organisasi itu yang bikin saya semakin tertarik untuk masuk ke situ itu sebenarnya bukan karena pergaulannya, Kak, karena balik lagi ke hobi saya, bermain futsal. Jadi di SMA tuh saya sering banget, jadi semakin dekat nih dengan hobi saya nih untuk bermain futsal, karena itu bener-bener tuh di SMA itu kegiatan aktivitas futsal itu sangat mendominan banget, Kak, dengan hobi saya juga. Jadi berjalannya waktu kelas 10 ya saya iringi juga karena kan futsal juga itu melatih fisik ya, kayak ya di futsal juga kan kita
nggak salah ya, kayak kalau untuk kita untuk mengejar fisik di futsal juga kan kita bawa olahraga juga. Iya. Maksud saya gitu kak, jadi sempet saya sering futsal ya, berjalannya waktu orang tua saya bilang, bang, apa abang sudah lakuin apa yang bapak pengen? Di situ saya langsung kayak dep, pikiran makin kepikiran. Jadi Aduh. mulai dari situ orang tua kamu mulai sering menanyakan gitu ya. Iya, karena kan saya juga sering, jadi kan saya sering futsal-futsalan juga kak. Jadi orang tua saya kayak saya keluar untuk futsal, keluar untuk futsal. Padahal juga itu kan futsal juga mendominan ke olahraga juga kan, untuk melatih fisik dan segala macam. Mungkin orang tua saya ini kan tuh kayak lari pagi atau lari sore atau olahraga lainnya kayak push up, sit up, kayak gitu kak. Dan saya Aktivitas juga penunjang. benar, Dan orang tua saya itu juga menanyakan tentang hal tersebut kak. Jadi saya kan karena saya sering keluar untuk futsal, Iya. hanya bagaimana bang, apakah udah jalanin aktivitas dan kegiatannya. Terus saya bilang udah pak, kan ini kan futsal juga olahraga untuk melatih fisik gitu Iya. kan. Mungkin yang orang tua saya inginkan tuh kayak olahraga lainnya kayak seperti lari pagi contohnya, atau lari sore, terus atau push up, sit up dan lainnya, dan bagaimana lainnya. Aktivitas penunjang mungkin yang dimaksud dengan Iya benar Kak. Saya juga nggak ninggalin minum susu, olahraga lainnya. Dan yang saya ragu sebenarnya nih ya kak, itu saya nggak bisa berenang kak. Saya nggak bisa berenang. Nah di situ saya coba berenang, saya ngajak teman-teman saya, renang yuk, renang. Saya coba berenang, tapi emang saya tuh kurang di renang kak sebenarnya. Kan karena kan TNI kan juga ada syarat untuk renang juga ya kayak. Terus juga saya nggak mendominan banget ke bahasa Inggris juga kak. Dulu di SMP tuh saya kalau pelajaran bahasa Inggris tuh saya malas banget kak, gak pernah saya dengerin cuma kayak sepatah dua patah apa yang guru bilang. Dan juga ya tugas sih saya kerjain kak, tapi kalau untuk mempelajari banget tentang bahasa Inggris tuh saya paling males kak. Nah di situ saya juga sempat ragu dengan keputusan yang saya ambil untuk sekarang, untuk mengikuti apa yang keinginan orang tua saya minta kak. Baik. Dan balik ke yang tadi kak, saya sempat tetap jalani apa yang seiring jalannya waktu aja kak, berjalan aja. Iya, jadi nyesuaiin aja. Iya, menyesuaikan aja. Dan orang tua saya juga semenjak yang saya bilang futsal itu untuk aktivitas melatih fisik juga, jadi saya juga diperbolehkan untuk futsal. Oh berarti orang tua kamu mendukung dengan futsal tersebut ya? Mendukung. Sebenarnya mulai dari situ yang saya tadi bilang, sebenarnya sudah mulai mendukung untuk saya beraktivitas futsal kak. Dan di SMA ya saya dari situ juga orang tua saya mendukung untuk saya beraktivitas futsal, karena yang tadi saya bilang, karena dari futsal ada latihan fisik, mungkin orang tua saya setuju dengan hal tersebut. Iya, benar. Dan sejalannya waktu itu mengalir saja kak gitu. Jadi ada satu posisi orang tua saya nanya ini kak, bener bang mau jadi TNI? Iya, baik. Sebenarnya tuh jujur kak, saya tuh ragu mau untuk bilang iya pak mau jadi TNI, karena emang itu bukan kebakat saya, Bukan passion yang kamu bukan passion inginkan saya yang gitu ya? inginkan. Ya karena tadi saya bilang ke kakak, saya nggak jago bahasa Inggris, saya Berenang. juga nggak bisa berenang. Itu sih kak sebenarnya. Kalau untuk fisik oke lah, maksudnya masih bisa dilatih, tapi sebenarnya berenang bisa dilatih, tapi saya males banget kak untuk kayak masa saya harus nyewa guru les renang sih, karena malu juga kak ngomong ke orang tua saya. Paling saya harus bisa dengan diri saya sendiri gitu berenang. Iya, Saya mengusahakannya sempat, sendiri. iya benar kak. Jadi saya sempat
minta ajarin teman saya untuk berenang, diajarin kak sama teman-teman saya, sama teman-teman SMA saya untuk berenang. Dan balik lagi yang tadi orang tua saya nanyakan, bener bang, abang mau jadi TNI? Ya dengan keraguan dan saya tidak ingin mengecewakan orang tua saya, bapak saya kak, lebih tepatnya ya. Ya saya bilang, iya pak, coba aja dulu nanti jadi TNI. Kalau yang mau rezekinya jadi TNI, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan abang nggak bisa jadi TNI, mungkin ada cita-cita lain yang perlu abang kejar. Benar. Saya ngomong gitu. Tapi balik lagi yang tadi orang tua, yang tadi saya bilang ke kakak, keinginan orang tua saya kalau dia bilang plan A harus ke A kak, gitu. Tetap harus pada apa yang orang tua kamu inginkan. Benar kak, apa yang orang tua saya inginkan. Jadi ya saya perjalanan waktu, saya di kelas 11, ini langsung singkat cerita ya kak. Ke kelas 11 saya naik kelas 11 itu ada kak partner untuk olahraga deh, kayak buat lari pagi, lari sore, futsal tetap saya jalan karena kan futsal itu mencakup ke Salah satu organisasi kak. Jadi di SMA itu untuk berfutsalan itu selalu mendominan banget kak. Di SMA saya juga kan futsalnya juga terlalu mendominan banget kak, di karena itu kan organisasi kak. Jadi kayak sebenarnya tuh yang Suara kamu gedein. oh ya ya jadi tuh di SMA saya tuh juga futsal tuh terlalu dominan banget kak. Yang saya maksud futsal terlalu terdominan banget itu gak cuma hanya di dalam sekolah, itu di luar sekolah juga itu iya. Karena kan kalau di dalam sekolah itu kayak ekstrakurikuler ya kak. Iya. Itu saya ngikutin juga ekstrakurikuler, tapi itu kayak di luar sekolah itu kayak sparring futsal dengan SMA lain, terus dengan kelas lain gitu kak. Iya baik. Nah terus seiring jalannya waktu, saya ketemu nih dengan partner saya yang tadi saya bilang, saya lari pagi, saya lari sore, Iya. saya beraktivitas penuh deh untuk mewujudkan apa yang orang tua saya inginkan kak. Iya. Dan orang tua beliin saya susu untuk gemukin saya badan, beliin saya buah-buahan, terus saya pokoknya apa kegiatan itu hal positif, orang tua saya mendukung banget kak. Dan di satu sisi kak, saya sempat memanfaatkan hal tersebut. Jadi saya bilang butuh olahraga nih kak, tapi saya malah bergaul, nongkrong, menyimpang. Nah, ini seiring jalannya waktu ya kak, setelah saya jalanin apa yang orang tua saya inginkan, mungkin kan karena yang tadi saya bilang pergaulan, nongkrong anak muda, mungkin kan ketemu sama teman-teman yang menurut saya tuh, jadi itu di SMA saya tuh organisasinya itu ketat banget kak untuk bergaul gitu kak. Jadi saya diajak sama teman saya, ayolah nongkrong dulu, kayak gitu, ayolah. Untuk kegiatan nongkrong itu berarti sangat sangat padat gitu ya. Jadi selain aktivitas futsalnya, kamu juga melakukan hal nongkrongnya ya, seperti yang tadi kamu bilang ya kan. Bener kak, itu. Dan saya yang tadi saya bilang sedikit menyimpang ke hal ketongkrongan itu, jadi kayak saya semakin ragu kak apa yang orang tua saya inginkan. Seiring jalannya waktu, naik beranjak ke kelas 12. Jadi pas saya beranjak ke kelas 12, saya semakin ragu dengan apa yang orang tua saya inginkan kak. Jadi itu sebenarnya tuh di SMA saya tuh bener-bener organisasinya itu erat banget kak. Kayak saya sebelum pulang nih diajak, ayo nongkrong dulu. Kayak saya tuh untuk
melanjutkan aktivitas yang orang tua saya inginkan tuh jadi kayak keganggu kak. Oh, baik. Ya namanya kayak anak muda kan diajak nongkrong dan segala macamnya kan. Iya. Iya, nah terus ya udahlah saya lebih milih nongkrong dibanding saya menjalankan aktivitas yang orang tua saya inginkan. Seiring jalannya waktu, kelas 12 semester 2 Kak, kelas 12 semester 2 itu saya mulai kayak apa gue ngomong aja kali ya ke orang tua gue, kayak gue nggak bisa deh apa yang dia pengen. Udah mulai ada rasa ingin menyampaikan apa yang kamu suka. Benar, kayak jadi tuh apa yang orang tua saya minta tuh jadi satu karena saya nggak mau bikin kedua orang tua saya kecewa, kedua saya takut untuk menyampaikannya kak ke orang tua saya kak, itu sebenarnya. Dan si jalannya waktu yang tadi saya bilang kelas 12 semester 2 saya mulai deh tuh kak, orang tua juga bilang kalau emang udah nggak bisa bang ya udah nggak apa-apa. Kayak di situ saya kayak plong tenang, tapi aduh kok malah jadi bikin down semakin. Jadi bukan down sih, lebih perkara gimana ya, saya mau bikin yakin lagi diri saya tapi orang tua saya bilang begitu kak. Iya, jadi hopeless mungkin. Nah bener kak kayak gitu. Jadi ya udahlah nggak usah gue lanjutin, orang tua gue juga udah bilang begitu ya kan. Tapi satu sisi saya coba ya udahlah coba jalanin lagi deh. Saya sempat masih kontak-kontakan dengan partner saya yang hobi olahraga juga kan. Saya coba lari sore lagi, lari pagi lagi. Dan singkat cerita mau pendaftaran nggak lulus SMA ya, jadi saya naik nih kak ke kelas 12 nih kak SMA. Dan singkat cerita aja ya kayak setelah itu saya sempat bermusyawarah nih kak, berunding dengan keluarga saya, dengan orang, dengan ibu saya, dengan bapak saya, dengan apa cita-cita yang kedua orang tua saya tuh inginkan. Dan akhirnya saya dengan tekad dan gimana saya nyampaikannya itu agar kedua orang tua saya itu tidak kecewa kak dengan keputusan saya yang saya ambil nih untuk yang jenjang selanjutnya kak, untuk masa depan selanjutnya. Akhirnya saya bermusyawarah, saya bilang ke orang tua saya, pak kayaknya nggak bisa abang jadi TNI ya kan. Di situ kayak orang tua saya sempat senyum, entah senyum kesedihan atau senyum ya udah ikhlas, mungkin memang belum jalannya untuk jadi TNI. Dan kata orang tua saya, kenapa emang bang nggak bisa begitu kan, terus kayaknya abang punya cita-cita tersendiri untuk jadi pembisnis. Saya bilang gitu kan, karena saya juga tipikal orang yang nggak mau terlalu diatur kak. Saya orang tipikal yang nggak mau terlalu banget diatur kan ya. Jadi tadi yang sudah saya musyawarahkan dengan orang tua saya, akhirnya orang tua saya mengikhlaskan dengan apa yang saya jalankan. Akhirnya saya disuruh kuliah untuk jenjang selanjutnya. Akhirnya saya kuliah ngambil teknik industri. Saya karena kan di teknik industri itu ada tentang pembisnisan dan manufaktur dan segala lainnya. Mungkin dengan keputusan yang saya ambil, karena saya sudah mengecewakan yang keinginan kedua orang tua saya ingin, saya sebisa mungkin saya tekunin di kuliah ini agar jadi orang dan tercapai cita-cita saya kak, untuk membahagiakan kedua orang tua saya. Nah, dari apa yang sudah kamu jelaskan tadi, apa yang sudah kamu sampaikan,
kamu sudah melakukan yang terbaik, kamu sudah melakukan yang sangat terbaik. Jadi setelah perjalanan panjang yang sudah kamu lalui dan perdebatan yang sudah kamu lalui dengan orang tua, akhirnya kamu memutuskan untuk berkuliah dan menjalani kuliah dengan tekun agar bisa mewujudkan keinginan kamu untuk menjadi pebisnis. Tetapi juga selain itu kamu juga dapat membahagiakan kedua orang tua kamu, karena kedua orang tua kamu ingin kamu untuk berkuliah gitu ya. Benar Kak. Baik, mungkin setelah ini apa sih yang pencapaian yang tetap kamu ingin pertahankan setelah ini? Pencapaian tetap saya pertahankan, ya saya tetap tekunin apa yang cita-cita saya yang saya sudah jalankan Kak. Jangan sampai cita-cita yang saya inginkan ini gagal untuk kedua kalinya setelah keinginan kedua orang tua saya. Nah, baik. Jadi mungkin dari apa yang udah kamu sampaikan, kamu udah dapat mengambil solusi dari apa yang sudah kamu menjadi bingungkan gitu, yang membingungkan dalam hidup kamu. Mungkin kedepannya kamu bisa untuk lebih tekunin lagi dengan apa yang kamu geluti saat ini, dan kamu menjadi orang yang sukses dan akan membanggakan kedua orang tua kamu dan tidak akan mengecewakan yang lagi. Kesimpulannya, dari cerita yang sudah kamu sampaikan hari ini, kamu sudah melakukan yang terbaik walaupun tetap merasa struggle di awal, merasa takut mengecewakan, takut kecemasan akan hal-hal yang memang sebenarnya bisa kamu lakukan dan prioritaskan, yaitu diri kamu sendiri. Kamu tetap dengan baik memprioritaskan perasaan atau apa yang orang tua kamu rasakan gitu ya. Baik, terima kasih sudah bercerita. Apakah ada lagi yang ingin disampaikan atau diceritakan? Ya sebenarnya sudah cukup yang saya ceritakan. Dengan keraguan saya, akhirnya saya bisa konsul dengan kakak untuk depannya saya, untuk semakin saya percaya dengan apa cita-cita yang saya ambil. Mungkin solusi ya jalan terbaiknya itu ya harus tetap tekun dengan cita-cita sendiri dan harus bikin orang tua saya itu bangga dengan apa yang sudah saya ambil. Karena sebelumnya saya sudah mengecewakan kedua orang tua saya. Saya tidak mau gagal dengan apa yang saya ambil untuk yang sekarang. Saya udah di sekolahin, udah dikuliahin, dan mudah-mudahan pilihan saya tepat untuk cita-cita yang sekarang saya ambil Pak. Baik, sudah cukup ya? Cukup Pak. Baik, sudah sangat bagus. Kamu sudah mulai untuk memulai apa yang kamu inginkan, dan kamu tetap tekuni dan berusaha untuk tetap memikirkan perasaan orang tua kamu dengan menghargai hal-hal yang emang menjadi keinginan. Jadi sudah cukup ya apa yang sudah kamu ceritakan dan sudah kamu sampaikan. Mungkin setelah ini Syahid bisa untuk lebih tekun lagi dalam menekan berkuliah dan menekuni untuk menjadi pebisnis yang sukses nantinya, yang akan membahagiakan kedua orang tua kamu. Amin. Dan terima kasih sudah bercerita dengan sangat jelas, sangat lengkap. Kamu pun dapat mengambil sisi baiknya dari apa yang sudah terjadi sebelumnya, yang akan dijadikan pelajaran untuk kedepannya. Baik, terima kasih. Terima kasih juga Kak, karena sudah mendengarkan apa keluh kesah saya, keraguan saya, dan terima kasih sudah meyakinkan saya untuk melanjutkan cita-cita saya untuk masa depan saya. Mudah-mudahan cita-cita saya jadi pembisnis yang sukses dan bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Nah, baik, terima kasih saya sudah bercerita ya. Mungkin untuk sesi konseling selanjutnya kita bisa lanjut di kemudian hari, dan kita akan mungkin kamu bisa kabari untuk kedepannya apabila membutuhkan konseling selanjutnya dan keraguan-keraguan selanjutnya yang ingin disampaikan, atau perasaan-perasaan terpendam yang ingin disampaikan kepada saya mungkin. Baik Kak. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Kak.
Terima kasih. Baik, terima kasih.